Penyelesaian menggunakan perangkat lunak. Analisis protagonis. Yang pertama yaitu SPSS. SPSS adalah aplikasi atau perangkat lunak yang sangat populer mulai tahun 70-an sampai saat ini di antara para peneliti. Perangkat lunak atau aplikasi ini dikembangkan oleh perusahaan besar yaitu IBM. SPSS telah ada sejak 1968 hingga sekarang. Perangkat lunak ini sangat cocok untuk berbagai bidang humaniora yang tepat dan sosial, tetapi berdasarkan riwayat awal aplikasi ini dikembangkan untuk data ilmu sosial. SPSS atau paket statistik untuk ilmu sosial. Tidak mengherankan, sering digunakan dalam sosial, komunikasi, pemasaran, pendidikan, politik, kesejahteraan, saraf, bahasa, kesehatan, dan kedokteran. Yang kedua, EView. Tampilan ekonometrik adalah perangkat lunak statistik yang memang dikembangkan oleh GMS atau perangkat lunak mikro kuantitatif. Aplikasi ini diluncurkan pada tahun 1994. Aplikasi ini sangat populer di kalangan ekonom atau peneliti di bidang ekonomi lainnya. EView dapat menampilkan atau memproses data dengan berbagai keinginan tampilan atau berbagai formula. EView juga dapat digunakan untuk berbagai jenis tes, statistik, lengkap, atau analisis yang tersedia langsung dalam aplikasi ini. Yang ketiga, Minitab. Minitab adalah perangkat lunak atau aplikasi data yang dirancang untuk melakukan data statistik. Minitab dapat digunakan untuk humaniora yang tepat dan sosial. Minitab dikembangkan pada tahun 1972. Ada berbagai formula yang tersedia dan dukungan untuk statistik parametrik. Kekurangannya, tidak semua dukungan komputer dengan Minitab, dan jika menggunakan formula canggih, harus mengulangi atau menambah fitur baru. Yang keempat, SAS. SAS atau Sistem Analisis Statistik adalah analisis statistik perangkat lunak yang dirancang dan dikembangkan oleh SAS Institute. Aplikasi atau perangkat lunak ini diluncurkan pada tahun 1966. Aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman komputer dan memungkinkan melakukan entry data, analisis statistik, pemesanan penelitian operasi, data dan peningkat pembangunan. SAS sudah memiliki fitur lengkap dan dapat digunakan dalam humaniora yang tepat dan sosial, tetapi membutuhkan bahasa sehingga agak sulit bagi pengguna baru. Yang kelima, ListRel. Program ListRel atau hubungan struktural linier adalah aplikasi pemrosesan data atau perangkat lunak analisis statistik untuk menganalisis penelitian yang sering digunakan di bidang ilmu pendidikan. ListRel dirancang dan dikembangkan pada tahun 1973. Aplikasi atau perangkat lunak ini dapat digunakan untuk menganalisis data kuantitatif, terutama pendidikan, sehingga hasil penelitian yang lebih rinci termasuk dalam jumlah kecil. Yang ke-6, Amos. Amos memiliki analisis struktur momen yang tidak terduga yang merupakan aplikasi optimasi SEM model. Amos mempermudahkan perhitungan atau angka agar lebih mudah dibaca. Amos juga merupakan salah satu perangkat lunak yang dapat menganalisis data multivariat. Yang ketujuh, R Software. Perangkat lunak ini adalah aplikasi gratis di bawah lisensi GNU. Perangkat lunak ini dapat digunakan untuk menganalisis ilmu sosial dan tepat. Beberapa fitur-fiturnya dapat diubah, tetapi aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman sehingga kadang-kadang membuatnya sulit bagi pengguna baru. Yang ke-8, Stata. Stata memiliki statistik dan data. Aplikasi ini digunakan untuk analisis kuantitatif yang cukup rinci.
Stata diluncurkan pada tahun 1985. Stata sering digunakan untuk menganalisis dalam bidang ekonomi, sosiologi, manajemen, dan epidemiologi. Dapat menampilkan berbagai grafik dan diagram yang bervariasi dan data biasa. Materi kedua, ukuran penyebaran data atau ukuran dispersi. Digunakan untuk menggambarkan seberapa jauh data menyebar dari pusat data. Macam-macam ukuran dispersi. Yang pertama, jangkauan atau range. Yang kedua, jangkauan antar kuartil. Yang ketiga, deviasi atau simpangan kuartil. Yang keempat, deviasi rata-rata. Yang kelima, varians dan standar deviasi atau simpangan baku. Yang keenam, dispersi relatif. Pengertian dan contoh dari macam-macam ukuran dispersi. Yang pertama, jangkauan adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Jika nilai jangkauan kecil, maka data dapat dikatakan relatif homogen dalam kurung dugaan kasar. Contoh, diketahui data penjualan suatu barang sebuah toko dalam satu minggu pertama adalah 57, 67, 65, 61, 59, 65, 64. Jangkauannya 67 kurang 57 sama dengan 10. Jangkauan relatif kecil sehingga dapat disimpulkan bahwa penjualan relatif homogen pada minggu pertama. Yang kedua, jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Contoh, diketahui data penjualan suatu barang sebuah toko dalam satu minggu pertama adalah 57, 59, 61, 64, 65, 65, 67. Jangkauan antar kuartil yaitu 65 kurang 59 sama dengan 6. Yang ketiga, deviasi kuartil. Deviasi atau simpangan kuartil dalam kurung jangkauan semi antar kuartil. Besarnya adalah setengah dari jangkauan antar kuartil. Deviasi kuartil merupakan pengukuran dispersi atau dasar jarak antar kuartil dan dapat dipandang sebagai ukuran penyebar data di sekitar mean. Rumusnya dQ sama dengan Q3 kurang Q1 per 2. Dengan data yang sama dengan sebelumnya diperoleh deviasi kuartil 1 per 2 dalam kurung 65 kurang 59 sama dengan 3. Yang keempat, deviasi rata-rata merupakan harga rata-rata penyimpangan dalam kurung nilai mutlak tiap data terhadap nilai rata-rata dalam kurung mean. Deviasi rata-rata untuk data tunggal dapat dihitung dengan dr sigma ni sama dengan 1 xi kurang x bar per n dengan dr deviasi rata-rata xi data ki x bar rata-rata hitung n banyaknya data. Deviasi rata-rata untuk data berkelompok dapat dihitung dengan rumus deviasi rata-rata sama dengan sigma k i sama dengan 1 frekuensi i nilai mutlaknya xit kurang x bar per n sigma k 1 kurang i kurang 1 frekuensi i. 5. Variansi dan standar deviasi. Yang pertama, variansi. Variansi sampel yang disimbolkan dengan S2 didefinisikan sebagai jumlah kuadrat deviasi terhadap mean dibagi dengan n-1, yaitu S pangkat 2 n sigma i sama dengan 1 kali xi kurang x bar pangkat 2 per n-1,
Yang kedua, standar deviasi. Standar deviasi sampel yang disimbolkan dengan S didefinisikan sebagai akar positif dari variansi sampel, yaitu S sama dengan akar S pangkat 2. 6. Dispersi relatif. Dispersi relatif digunakan untuk membandingkan dispersi dari dua atau beberapa distribusi. Hal tersebut dilakukan karena range, deviasi rata-rata, deviasi kuartil, standar deviasi merupakan deviasi absolut, sehingga akan menyesatkan jika membandingkan dua ukuran penyebaran secara langsung. Pengukuran dispersi relatif terdiri dari dua, yaitu koefisien variasi kuartil. Pertama, koefisien variasi. Rumusnya Kv sama dengan S per X bar, dengan Kv yaitu koefisien variasi, S yaitu standar deviasi, X bar yaitu rata-rata hitung. Yang kedua, koefisien variasi kuartil. Rumusnya Kv Q sama dengan Q3 kurang Q1 atau 2 per M, dengan Kv Q sama yaitu koefisien variasi kuartil, Q3 yaitu kuartil atas, Q1 yaitu kuartil bawah, M yaitu median. Materi yang terakhir menggambarkan hubungan antara dua variabel. Hubungan dua variabel atau lebih dinyatakan positif. Bila nilai satu variabel ditingkatkan, maka akan meningkat variabel yang lain. Dan sebaliknya, bila nilai satu variabel diturunkan, maka akan menurunkan variabel yang lain. Sebagai contoh, ada hubungan positif antara tinggi badan dengan kecepatan lari. Hal ini berarti semakin tinggi badan orang, maka akan semakin cepat larinya, dan semakin pendek orang, maka akan semakin lambat larinya. Korelasi positif dan negatif ditunjukkan pada gambar di samping. Kuatnya hubungan antara variabel dinyatakan dalam koefisien korelasi. Koefisien korelasi positif terbesar sama dengan 1 dan koefisien korelasi negatif terbesar adalah min 1, sedangkan yang terkecil adalah 0. Bila besarnya antara dua variabel atau lebih itu mempunyai koefisien korelasi sama dengan 1 atau min 1, maka hubungan tersebut sempurna. Dalam arti kejadian-kejadian pada variabel yang satu akan dapat dijelaskan atau diprediksikan oleh variabel yang lain tanpa terjadi kesalahan atau error. Makin kecil koefisien korelasi, maka akan semakin besar error untuk membuat prediksi. Sebagai contoh, bila hubungan bunyinya burung perenjak mempunyai koef 3/15 sebesar 1, maka dapat diramalkan setiap ada bunyi burung perenjak, maka dipastikan akan ada tamu. Tetapi kalau koefisien korelasinya kurang dari 1, setiap ada bunyi burung perenjak, belum tentu ada tamu. Apalagi koefisien korelasinya mendekati 0. Besar koefisien korelasi dapat diketahui berdasarkan penyebaran titik-titik pertemuan antara dua variabel, misalnya X dan Y. Bila titik-titik itu terdapat dalam satu garis, maka koefisien korelasinya sama dengan 1 atau min 1. Bila titik-titik itu mempunyai lingkaran, maka koefisien korelasinya sama dengan 0. Penyebaran hubungan dua variabel untuk berbagai koefisien bila digambarkan dalam diagram pencar dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Terdapat bermacam-macam teknik statistik korelasi yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif. Teknik korelasi mana yang akan dipakai tergantung pada jenis dan yang akan dianalisis. Berikut ini dikemukakan berbagai teknik statistik korelasi yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif. Untuk data nominal dan ordinal digunakan statistik non-parametris, dan untuk data interval dan ratio digunakan statistik parametris.
Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.